Bagaimana Pandawa membagi waktu mereka bersama Drupadi? Setelah membakar hutan Kandawa atau Kandawa Prasta, Pandawa membangun ibu kota mereka yaitu Indraprasta. Dewa Indra adalah pelindung dari hutan itu. Oleh karena itu, mereka menamai ibu kotanya Indraprasta. Suatu ketika Resi Surgawi Narada mengunjungi Indraprasta. Resi Narada berkata kepada semua Pandawa, "Drupadi adalah istri dari kalian semua. Buatlah beberapa peraturan tentang bagaimana Anda akan menghabiskan waktu bersamanya. Dengan cara ini, tidak akan ada pertengkaran di antara kalian semua karena Drupadi." Setelah berkata demikian, Resi Narada menceritakan sebuah kisah pada para Pandawa. Resi Narada menceritakan tentang dua saudara laki-laki Asura bernama Sunda dan Upasunda. Mereka memperoleh anugerah dari Dewa Brahma bahwa tidak akan ada yang bisa membunuh mereka kecuali mereka membunuh diri mereka sendiri. Suatu ketika Dewa mengirim bidadari yang bernama Tilotama untuk menjebak kedua bersaudara itu untuk bertarung satu sama lain untuk mendapatkannya. Dan akhirnya mereka pun saling menghancurkan satu sama lain. Inilah yang terjadi ketika mereka melihat kecantikan dari Tilotama dan rela saling membunuh demi mendapatkannya. Setelah mendengar kisah dari Resi Narada, Pandawa tahu maksud dibalik kisah tersebut, yaitu jangan sampai ada pertengkaran di antara kelima saudara itu demi Drupadi. Setelah berkonsultasi satu sama lain, Pandawa lalu menetapkan aturan di antara mereka sendiri, dan mereka sepakat membuat aturan bahwa setiap Pandawa akan menghabiskan waktu bersama Drupadi selama 1 tahun. Di dalam rentang 1 tahun tersebut, jika ada di antara mereka yang melihat saudaranya bersama Drupadi di kamar mereka, maka dia harus diasingkan selama 12 tahun. Dengan cara ini, tidak akan ada perselisihan di antara Pandawa karena Drupadi. Pada suatu hari, ular Taksaka kembali membuat kegaduhan. Ia menyembunyikan ternak-ternak dari seorang Brahmana. Brahmana itu pun memohon kepada Pandawa untuk membantunya. Arjuna lalu mendengar permohonannya dan meyakinkan Brahmana itu bahwa dia akan segera membantunya. Namun ada halangan yang dialami oleh Arjuna. Senjata Gandiwanya berada di kamar Drupadi pada waktu itu. Dan pada saat itu, Yudhistira sedang menghabiskan waktunya bersama Drupadi. Sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, dia tidak bisa memasuki ruangan Drupadi selama ada Yudhistira. Tetapi, tanpa senjata handalan Arjuna tidak bisa menjamin dia akan bisa mengalahkan Taksaka. Arjuna lalu berpikir bahwa pada saat itu, Brahmana itu membutuhkan bantuannya. Tidak ada pilihan lain, Arjuna langsung menerobos masuk ke kamar Drupadi dan Yudhistira dan langsung mengambil Gandiwanya. Drupadi dan Yudhistira terkejut ketika melihat Arjuna masuk ke dalam kamar mereka. Mereka langsung menanyakan masalah apa yang sedang terjadi. Nakula dan Sadewa lalu menceritakan semuanya bahwa Arjuna tidak punya pilihan lain demi menyelamatkan sapi-sapi dari sang Brahmana. Arjuna lalu membantu Brahmana itu dan menghancurkan ilusi dari Taksaka menggunakan busur Gandiwa handalannya. Taksaka pun berhasil dikalahkan oleh Arjuna. Setelah ini, Arjuna kembali ke Indraprasta. Di Indraprasta, Arjuna disambut dengan meriah dan berterima kasih padanya. Arjuna menyadari kesalahannya, ia lalu meminta izin pada Yudhistira bahwa dia akan pergi ke pengasingan. Arjuna mengatakan kepada Yudhistira, "Untuk memenuhi sumpah yang kuambil, melihatmu duduk bersama Drupadi, aku telah melanggar peraturan yang kita buat pada waktu itu. Oleh karena itu, aku akan pergi ke pengasingan selama 12 tahun. Namun, Yudhistira mengatakan kepada Arjuna bahwa dia tidak perlu diasingkan karena niatnya baik ingin membantu seorang Brahmana. Namun Arjuna tetap kepada keputusannya. Ia tetap menepati sumpahnya. Setelah mendapatkan izin dari Yudhistira, ia pun menanggalkan semua pakaian dan perhiasannya, lalu memakai pakaian seorang pertapa dan pergi ke pengasingannya selama 12 tahun. Arjuna menghabiskan masa pengasingannya dengan menjelajahi penjuru Bharatawarsha atau daratan India kuno. Ketika sampai di Sungai Gangga, dia bertemu dengan Ulupi.
putri naga Korawiya dari Istana Naga atau Nagaloka. Arjuna terpikat dengan kecantikan Ulupi lalu ia pun menikah dengannya. Dari hasil pernikahannya ia memiliki seorang putra yang bernama Irawan. Setelah itu ia melanjutkan perjalanannya menuju wilayah pegunungan Himalaya. Di sana ia bertemu seorang putri yang sangat cantik bernama Citrangada yang merupakan putri dari Raja Citrasena. Arjuna lalu menikah dengan Citrangada. Namun Citrasena mengajukan satu syarat bahwa apabila putrinya melahirkan seorang putra, dia akan menjadi penerus tahta Manipura. Arjuna lalu menyetujui syarat itu, dan dari hasil pernikahan mereka memiliki seorang putra yang bernama Babru Wahana. Sesuai perjanjiannya dulu, ia meninggalkan Citrangada setelah tinggal bersamanya selama beberapa bulan di Manipura. Bukan hanya itu, setelah ini Arjuna juga menikahi Subadra, yaitu adik dari Krishna. Dan Subadra adalah istri satu-satunya yang dibawanya ke Hastinapura setelah pengasingannya. Setelah Drupadi melihat bahwa Arjuna akan menikah lagi, ia merasa sangat hancur. Namun lama-kelamaan Drupadi menyetujui pernikahan mereka. Sekianlah informasi kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Dan ingat nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan setiap postingan terbaru dari channel ini. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.